Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-305 ini, dengan para pemain Hari Akik sebagai Sakyamurti, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Heri Setiono sebagai Kertajaya, Kasdu Dewa sebagai Tumenggung Ronopatmo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sakyamurti alias Tumenggung Murtiwandawa mendatangi bekas sahabatnya Tumenggung Ronopatmo dengan senyum yang sareh. Kata-kata yang mengalir dari sahabatnya itu didengar dengan sebaik-baiknya. Aku telah membunuh adikku sendiri. Kalurang yang di masa mudanya dulu calon istrinya aku rusak. Tetapi di usia senja ini bermunculan pemuda-pemuda dan gadis-gadis yang mengaku anakku. Karena mereka merasa lahir dari perbuatanku. Mereka menghujatku. Mereka membenci dan mendendam kepadaku. Anak Kalurang, Pinaka Swasti Ratu namanya. Ternyata ia adalah anakku. Hasil perbuatanku dengan calon istrinya. Kemudian seorang pemuda bernama Kameswara. Dikala kecil ia kubuang karena aku mengira ia lahir dari buah penyelewengan istriku. Ia datang menghujatku akan membunuhku. Seharusnya aku membunuh mereka. Tetapi aku tidak mempunyai kekuatan. Kekuatan itu hilang karena aku tidak bisa ingkar bahwa mereka itu memang benar adalah anakku. Dan tentu masih banyak yang lain. Pantas. Jadi sedemikian parah itukah permasalahan yang kau hadapi? Aku sudah tua, Kakang Tumenggung Ranapatma. Kemanakah langkah orang yang sudah tua, kecuali menunggu saat kematian bakal tiba? Sisa hidupku mungkin tinggal beberapa tahun lagi. Tidak lebih dari 10 hingga 20 tahun. Aku akan mati, betapapun perkasanya aku. Keperkasaan itu tidak bisa kupergunakan untuk menghindarinya. Waktuku, sebagaimana waktumu, tinggal sedikit. Mengapa dalam waktu yang tinggal sedikit itu harus aku pergunakan untuk mengumbar angkara murka? Di suatu tempat yang tidak aku sebut di mana. Aku sekarang menemukan ketentraman. Di lereng gunung yang menyimpan ketenangan. Di sana aku tinggal. Menunggui cucuku yang akan lahir. Di sana aku terbebas dari permasalahan yang mengundang kemarahan dan hawa nafsu. Di sanalah sekarang aku bisa melihat dengan jelas siapa istriku. Sejauh mana pengabdiannya kepadaku. Suami yang sebenarnya tidak pantas diabdi ini. Apakah kau ingin aku mengikuti jejakmu, Murtiwandawa? Sakyamurti.
Apakah kau ingin agar aku mengikuti jejakmu, Sakyamurti? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya menceritakan apa yang aku alami, agar kau mendapatkan gambaran mengapa kau menemukan aku dalam keadaan yang aneh dan berbeda sama sekali. Iya, aku sekarang memang mendapatkan gambaran yang jelas dan masuk akal. Mengapa dulu kau berbuat gila membuat geger istana? Tetapi aku berharap meski segalanya telah berubah, naluri prajuritmu tidak akan berubah. Maksudmu? Aku melihat hanya kau yang pantas memimpin prajurit Kediri untuk menghadapi Gantar. Aku bisa menyampaikan kepada Baginda, dan Baginda tentu akan membersihkan namamu. Tidak. Kau tidak berkeinginan sama sekali? Aku ini sudah tidak berminat sama sekali. Mata hatiku sekarang melihat apa yang berada di kedalaman, bukan yang nampak di permukaan. Gebiar-gebiar yang menyilaukan, tetapi palsu. Aku melihat bahwa orang-orang Ganter tidak sepenuhnya salah. Mereka menghendaki perubahan. Mereka tidak bisa menerima perilaku Baginda yang tidak menghormati para Brahmana, para resi pandita, para wasi. Anggapan Baginda bahwa dirinya adalah penjelmaan dari dewa-dewa di langit adalah sebuah anggapan keliru. Aku menyesal mengapa dulu aku mendukung anggapan itu. Jadi kau memihak Gantar? Aku sekarang sekedar seorang penonton, Kakang. Sebaiknya aku tidak memihak siapapun. Meski hati kecilku, tentu aku memihak kepada yang aku nilai benar. Menurutmu, setelah kekalahan Kediri atas Gantar kali ini, bagaimanakah seharusnya sikapku? Apa yang harus aku lakukan? Jika akulah raja, aku akan menjatuhi hukuman berat kepadamu. Karena kau tidak pernah berhasil menjalankan perintahku. Bahkan, kau telah membawa pasukanmu ke dalam jurang peperangan. Namun nampaknya Baginda tidak melakukan hal itu kepadamu. Dan jika aku adalah kau, aku akan merasa malu dengan kekalahan yang terjadi. Melanjutkan memimpin pasukan Kediri justru akan menebalkan wajahmu. Sakyamurti atau bekas Tumenggung Murtiwandawa mengucapkan kata-katanya dengan tenang, namun ternyata mampu menyodok ulu hati Tumenggung Ronopatmo dengan telak. Beberapa saat suasana menjadi hening, hanya terdengar suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang menyuarakan nyanyian malam. Aku memang tidak pantas menduduki jabatanku sekarang. Dalam usiaku yang setua ini, ternyata aku tidak setangkas ketika masih muda dulu. Benar katamu, Sakyamurti. Aku merasa tidak mempunyai muka lagi dengan kekalahan yang terjadi. Jika aku tetap memimpin pasukan Kediri, hal itu akan menebalkan wajahku jauh lebih tebal dari dinding istana. Sebaiknya kau ikutilah jejakku, Kakang Ranapatma. Akan tiba saatnya kau merasa menyesal jika kau tidak segera mengambil keputusan. Aku pertimbangkan kata-katamu, Sakyamurti. Suasana pedesaan yang tenang, jauh dari berbagai permasalahan yang menjemukan. Sebenarnya telah cukup lama aku merindukannya. Nah, sekarang aku minta diri. Kau akan kemana? Aku akan mengikuti kemana gerak kegelisahanku. Sampaikan salam hormatku untuk Kakang Boayu.
Salam dari Sakyamurti, juga dari anak dan istrinya. Bagaimanakah seharusnya aku membuat penilaian terhadap orang itu? Murti Wandawa yang malang, ataukah Murti Wandawa yang beruntung? Nampaknya ia memang beruntung. Ia berhasil membebaskan diri dari semua belenggu yang dipakainya sendiri. Sementara aku tidak. Belenggu itu mengikatku macam penjara. Jabatan Tumenggung dengan segala akibat tanggung jawab itu telah mengikatku erat-erat, menciptakan Ranapadma yang tergila-gila pada penghormatan. Sebaiknya aku memang harus mengikuti jejaknya. Aku sudah tua. Biarlah aku menyingkir untuk memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Kedua orang yang dulu pernah bersaing itu dan tiba-tiba sekarang menjadi sahabat, berjabat tangan. Bekas Tumenggung Murti Wandawa kemudian berjalan menuju ke arah kegelapan malam, untuk kemudian lenyap ketika sampai di pinggir alun-alun dan memasuki sebuah lorong yang memanjang. Tinggallah Tumenggung Ranapadma yang kemudian termangu. Dengan lunglai, Tumenggung Ranapadma pulang melintasi alun-alun menuju ke rumahnya. Bagaikan sebuah kebetulan yang membuat Tumenggung Ranapadma terkesima. Dia memandang seseorang yang berdiri termangu di halaman rumah kediamannya, seolah justru tengah menunggunya. Bermimpikah aku? Ia datang pula menemuiku. Sebuah kesengajaankah ini? Mengapa kau termangu di situ, Ranapadma? Tumenggung Yudapaksa. Ya, akulah yang datang. Tumenggung Yudapaksa. Tidak sedang bermimpikah aku ini? Benarkah aku melihat kau Yudapaksa? Ya, aku Yudapaksa. Mengapa kau berada di sini? Aku datang untuk mentertawakanmu, Ranapadma. Aku geli menyaksikan ulahmu dalam peperangan. Aku geli berhitung kekuatan yang ternyata meleset. Pasukan yang datang dari Kediri adalah pasukan yang segelar sepapan, mestinya ganter, hancur, berantakan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kedirilah yang harus pulang ke kandang dan dipermalukan. Dan sekarang kau, kekalahan perang menghadapi Ganter kali ini benar-benar menjerumuskanmu pada keadaan yang paling jelek. Kemudian, setan, tidak bisakah kau mengutarakan kalimat yang lain? sikapmu dengan sikap Sakyamurti sungguh-sungguh bertolak belakang, Tumenggung Yudapaksa. Baru saja Sakyamurti menemui aku di alun-alun. Apa? Bagian mana yang telah membuatmu terkejut, ha? Kau katakan Sakyamurti baru saja menemuimu? Iya. Betapa berbedanya ia denganmu. Aku mengakui kekalahan yang aku alami. Dan aku bermaksud menawarkan jabatan Panglima itu kepadanya. Aku bisa menghadap Baginda lagi untuk membersihkan namanya. Gila! Nah, itulah bedanya. Meski aku belum menawarkan kepadamu, tetapi aku melihat betapa kau ingin sekali memangku jabatan sebagai Panglima Perang untuk menghadapi Ganter lagi. Sedang Sakyamurti tidak. Ia tidak mau.
Bahkan ia memberikan sebuah gambaran kepadaku untuk segera membebaskan diri dari semua kebiar-kebiar palsu di dalam istana. Gila, jadi Sakyamurti telah mempengaruhimu untuk berkhianat pula. Aku tidak menganggapnya begitu. Nah, bagaimana? Apakah memang benar kau masih menginginkan jabatan Panglima Keprajuritan Kediri? Untuk menghadapi Ganter yang dalam waktu dekat ini pasti akan menyerbu Kediri bagaikan sebuah banjir bandang. Aku tidak percaya. Kau tentu mengarang sebuah cerita. Untuk apa aku mengarang sebuah cerita, Yudapaksa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Baru saja, ketika aku melintas alun-alun, Sakyamurti telah menjegatku. Kami kemudian berbincang-bincang sebagaimana dua orang sahabat. Tidak mungkin. Jika kau tidak percaya, terserah. Sekarang, cepat katakan apa keperluanmu menemui aku. Jika kau bermaksud membicarakan peperangan yang terjadi, dan aku merasa perlu memberikan penilaian, sebaiknya pergi saja. Atau aku sarankan kepadamu untuk menghadap Baginda. Siapa tahu Baginda berminat untuk mengangkatmu kembali menjadi panglima perang. Aku akan melakukan itu. Dan kau, bersiaplah untuk dijatuhi hukuman karena kegagalanmu dan menjerumuskan Kediri ke dalam kehancuran. Tidak, Baginda. Hamba tidak sedang mengelindur dan melakukan sesuatu di bawah sadar hamba. Tetapi yang hamba laporkan adalah benar. Di halaman saat ini Tumenggung Yudapaksa sedang menunggu perkenan untuk menghadap Baginda. Apa maunya ia menghadapku? Tumenggung Yudapaksa mengatakan bahwa beliau masih mencintai Kediri, bahwa beliau merasa bersedih atas kekalahan Kediri dalam peperangan melawan Ganter. Tumenggung Yudapaksa juga mengatakan bahwa beliau masih ingin mendharma baktikan diri untuk Kediri. Benarkah apa yang dikatakan itu? Demikianlah beliau mengatakan kepada hamba, Baginda. Bagus. Katakan kepada Yudapaksa, aku siap menerimanya. Prajurit itu segera bergegas keluar setelah melakukan sembah kepada Baginda Kertajaya dan bergegas pula menjumpai Yudapaksa. Yudapaksa sangat senang mendengar Baginda Kertajaya berkenan menerimanya. Hamba menghaturkan sembah, Baginda. Aku terima sembahmu, Yudapaksa. Aku gembira pada malam ini dapat menerimamu. Kau hadir di saat yang tepat, Yudapaksa. Akan tetapi, benarkah seperti apa yang dikatakan prajurit penjaga regol istana, bahwa kau bermaksud mendharma baktikan diri kepada Kediri? Demikianlah, Baginda. Meski telah cukup lama hamba meninggalkan Kediri, namun di dalam hati hamba merasa masih berada di Kediri, mengikuti perkembangan yang terjadi di Kediri. Hamba mengikuti pula perkembangan yang terjadi di peperangan. Dan karena itu, hati hamba terketuk untuk kembali ke Kediri, melampiaskan dendam dan sakit hati atas kekalahan Kediri atas Ganter. Lalu bagaimana menurut penilaianmu sendiri? Tumenggung Ranapadma ternyata terlalu bodoh untuk jabatan yang dipegangnya. Bahwa ia telah membawa pasukan segelar sepapan yang sangat kuat, namun bisa dikalahkan oleh Ganter, merupakan bukti kebodohannya. Yang hamba dengar, kekalahan yang terjadi karena terlalu tajamnya gerakan sandi yang dilakukan Ganter, sehingga semua gerakan Kediri dengan gampang diketahui. Itu omong kosong, Baginda. Sebagai seorang panglima perang, seharusnya sudah memperhitungkan adanya kemungkinan semacam itu dan segera mengatasinya. Berbeda dengan apa yang pernah hamba alami. Apa yang terjadi itu karena hamba mewarisi keadaan yang sudah terlanjur buruk dari Tumenggung Murtiwandawa. Lalu menurutmu, apa yang sebaiknya dilakukan? Hamba memohon untuk berkenan Baginda mempercayai hamba menjadi panglima perang kembali. Hamba melihat tidak ada lagi orang yang pantas dan mampu melakukan tugas itu. Dan buktikan kata-katamu. Hancurkan Ganter. Akan saya laksanakan, Baginda.
Maka keesokan harinya, Kediri diguncang oleh pembersihan besar-besaran oleh Tumenggung Yuda Paksa yang telah diumumkan oleh Kertajaya untuk menduduki jabatannya kembali. Beberapa prajurit dari yang berpangkat senopati hingga prajurit rendahan menjalani pemeriksaan dan menjaring sedemikian banyak prajurit yang kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tidak peduli orang itu adalah Tumenggung Ronopatmo bersama segenap keluarganya. Pada suatu malam yang dipeluk erat oleh sepi, beberapa hari setelah peperangan yang terjadi lewat, seorang pemuda nampak termangu memandangi sebuah rumah yang terpencil di lereng bukit, di dekat sebuah lembah dengan sisi tebing yang terjal. Namun sejauh mata memandang ke arah ngarai, yang terlihat hanyalah suasana yang indah menyenangkan. Apalagi matahari telah menjelang senja. Suara yang kemudian duduk di atas bongkah batu besar yang tergolek di tepi jalan setapak. Pemuda yang tidak takut menghadapi tajamnya pedang, tidak takut menghadapi bahaya, bahkan kematian. Namun ketika Dewa Hastu yang telah pergi untuk selamanya menitipkan amanat untuk menyerahkan abu jasad yang berada di kampil di pinggangnya itu, terasa sangat berat sekali baginya. Hal itu membebani hatinya. Ayo Kameswara, berjalanlah lagi. Apa yang terjadi hari ini, kelak akan tiba saatnya menjadi bagian dari masa silam. Apa yang akan terjadi besok, akan tiba saatnya pula kelak akan yang duduk di amben di halaman rumah itu. Tentu Warapalupi. Adikku, Palupi adikku, kau hamil. Dengan ketajaman matanya, Kameswara bisa melihat Warapalupi memang hamil. Perutnya semakin besar. Hal itu tiba-tiba mengingatkannya pada Pinaka Swasti Ratu, yang tentunya sudah sebesar itu pula kehamilannya. Bukan kesalahanku jika aku mengawini Pinaka Swasti Ratu, kakakku sendiri. Bukan kesalahanku jika ia menjadi istriku, karena aku tidak pernah tahu ia adalah saudaraku. Bukan kesalahanku. Bukan kesalahanku. Palupi. Palupi? Kakang? Aku. Kakang Kameswara? Iya. Benarkah ini? Benarkah kau Kakang Kameswara? Iya. Apa yang kau lakukan di sini, Warapalupi? Aku melamun, Kakang. Aku mencoba mengingat-ingat wajah Kakang Naragupita. Aku berhasil membayangkan wajahnya, dan seolah muncul di dalam benakku. Tetapi aku sedih, karena ia tidak muncul di hadapanku. Naragupita sudah tidak ada, Warapalupi. Ia sudah berada di alam mimpi, alam kelanggengan. Ikhlaskanlah. Justru jika kau selalu mengenangnya, jiwanya akan gelisah memikirkan kau. Aku telah ikhlas, Kakang. Aku ikhlas. Aku percaya apa yang terjadi itu telah menjadi kehendak Dewata Agung. Aku cuma rindu, Kakang. Perutku yang semakin membesar ini adalah peninggalannya. Berbahagialah kau, Warapalupi. Karena Naragupita, orang yang kau cintai itu, meninggalkan kenangan yang abadi bagimu, yaitu keturunan. Terima kasih, Kakang. Aku gembira sekali. Aku juga membayangkan, andai kata Kakang Kameswara ada di sini, ternyata keinginanku itu telah terpenuhi. Jika aku mengingat sikapmu, betapa kau terlampau keras dalam memegang keyakinanmu, mustahil kau akan datang lagi, Kakang. Bahkan barangkali hingga mati. Tetapi ternyata hari ini kau muncul. Dewata Agung mengabulkan permohonanku, Kakang. Aku datang karena ada suatu hal yang penting sekali. Hal sepenting apapun, aku membayangkan kau tentu tidak akan mau melakukannya, Kakang Kameswara. Rumah itu sepi sekali. Kemana yang lain? Yang lain siapa, Kakang? Ibu. Ibu datang ke Pakiwan untuk membersihkan diri. Di sana itu tempatnya, Kakang. Lalu? Lalu apa? Ayahmu. Ayah kita, Kakang.
Bukan, ayahmu. Tidak bisakah kau memaafkan Kakang? Ayah telah menyesali segala kesalahannya. Semua sisi gelap masa silamnya. Sebaiknya kau memaafkan. Dan dengan demikian, hatimu yang kelam karena ditempati dendam akan menjadi bening, Kakang. Maafkan aku, Pak Lupi. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku telah berusaha, namun selalu di dalam hatiku ada desakan untuk tidak menerimanya. Sekarang, aku datang untuk sebuah keperluan. Aku harus bertemu dengan ayahmu. Ayah tidak ada. Yang ada hanya aku dan ibu. Oh, kemana? Ayah pergi untuk sebuah mimpi. Ayah pergi untuk sebuah mimpi? Apa maksudmu? Tunggulah ibu, Kakang. Ibu nanti yang akan bercerita. Nah, lihat itu ibu. Ya, nampak keheranan aku memelukmu. Ibu tentu sedang menduga-duga siapa lelaki yang berani mendekapku. Ibu. Kameswara. Kameswara anakku. Kameswara segera menyongsong ibunya. Kameswara kemudian berjongkok dengan kedua tangan mendekap kedua kaki Nyai Sakyamurti. Perempuan itu merasakan isi dadanya semakin meluap dan kemudian tumpah dalam wujud tetes-tetes air mata. Oh, syukurlah. Oh, Yang Batara Agung, terima kasih Dewa. Telah kau kabulkan permohonanku. Terima kasih Dewa. Hati Kameswara semakin bergetar ketika tangan perempuan itu menggerataki kepalanya, membusai rambutnya. Ternyata Kameswara tidak mampu menahan diri, hingga matanya kemudian membasah. Dengan punggung tangannya, Kameswara mencoba mengusir air mata itu. Namun kembali dari sumbernya, air mata itu bergulir dan bahkan kemudian menggenang. Kameswara, penuhilah permintaan ibu ini, nak. Kau jangan pergi lagi, tinggallah di sini. Ibu akan merasa tentram dan terbebas dari kegelisahan jika kau tidak pergi. Ayo, Kameswara. Kameswara, kau mendengar permintaan ibu? Ibunya yang bertubuh lebih pendek kemudian dipeluknya. Wara Palupi ikut menghambur di dalam pelukan itu. Sementara waktu atau dedaunan atau senja yang semakin bergeser oleh datangnya malam menjadi saksi atas semua yang telah terjadi. Maafkan aku, Ibu. Jika untuk berapa lama, mungkin aku belum bisa memenuhi permintaan Ibu untuk tinggal bersama di tempat yang tenang dan damai ini. Karena banyak hal yang masih harus aku kerjakan. Sampai kapan, Kameswara? Entah, Ibu. Ibu sadar. Seharusnya ibu tidak lupa. Kau adalah anak lelaki. Lebar sayapmu. Seharusnya ibu tidak boleh berharap terlampau berlebihan. Bukan begitu. Aku berjanji, aku akan sering datang untuk menengok Ibu dan Wara Palupi. Tidak juga dengan ayahmu. Mudah-mudahan kelak apa yang ada di dalam hatiku mengendap, dan aku bisa membersihkan segala macam kotoran yang ternyata masih menempatinya. Aku membutuhkan waktu untuk membersihkannya. Tetapi percayalah, Ibu, apa yang diperbuat oleh Ayah Sakyamurti, aku telah memaafkannya. Sayang, ayahmu tidak ada. Andai kata ayahmu ada, tentu akan merasa gembira mendengar ucapanmu itu, Kameswara. Kakang, Bagaimana, Wara Palupi? kau tentunya datang dengan membawa persoalan. Bolehkah aku mengetahuinya? Kameswara memandang wajah ibunya agak lama. Wara Palupi merasakan adanya sebuah getar beban berat di wajah kakaknya. Demikian pula dengan Nyai Sakyamurti.
Kedua perempuan ibu dan anak itu bertanya-tanya dalam hati ketika Kameswara mengeluarkan sebuah kendil kecil dari dalam buntalannya, juga mengeluarkan kendil yang lain lagi. Kedua kendil itu kemudian diletakkan di atas meja yang terbuat dari sirap jati yang kasar tetapi kokoh. Dada Kameswara tiba-tiba mengombak. Apa ini, Kakang? Apa isi dua buah kendil ini? Apa isinya, Kameswara? Paman Dewa Hastu memintaku untuk menyerahkan kendil ini kepada ayah Sakyamurti. Oh, Paman Dewa Hastu. Iya. Apa isinya, Kakang? Mengapa Kakang kelihatan bersedih? Paman Dewa Hastu telah tiada. Paman Dewa Hastu telah tewas, Palupi. Apa yang ada di dalam kendil ini adalah abu jasadnya yang telah aku bakar. Adi Dewa Hastu sudah tidak ada. Benar. Kenapa? Sebaiknya aku tidak usah menceritakan penyebabnya, Ibu. Tetapi yang jelas, aku tidak berhasil menolongnya. Lalu, kendi kecil yang sebuah lagi, siapa? Paman Anjampiani Kayuwangi. Ia juga telah tiada. Paman Anjampiani? Benar, Palupi. Kenapa dengan Paman Anjampiani Kayuwangi, Kakang? Apakah penyebab kematiannya, Kakang? Demikian pula dengan apa yang dialami oleh Paman Anjampiani. Aku sebaiknya tidak usah bercerita. Oh, Adi Dewa Hastu. Tidak kusangka kau akan mendahului pergi menghadap Hyang Batara Agung. Seperti mimpi. Sungguh sulit dipercaya sekarang kau sudah tidak ada, Adi. Oh. Mengapa harus orang seperti kau yang banyak berbuat kebaikan yang harus mendahului mati Dewa Hastu? Berita kematian Biku Dewa Hastu, adik kandung suaminya, ternyata meninggalkan bekas yang terasa perih di hati Nyai Sakyamurti. Seolah waktu berputar ke masa silam, Nyai Sakyamurti terbayang pada apa yang pernah diperbuat suaminya, yang telah habis-habisan melukai perasaan Dewa Hastu, juga perasaan saudara kembarnya Galuh Urang. Namun bukan dendam sakit hati yang menjadi balasannya. Air tuba justru dibayar dengan air susu. Bermula dari sebuah mimpi. Mimpi? Benar. Sebuah mimpi yang aneh. Siapa yang bermimpi? Dan mimpi apa? Ketika itu, di suatu malam, ibu bermimpi. Di dalam mimpi ibu melihat sebuah candi yang sangat besar. Kemudian di dalam candi itu, ibu melihat seorang perempuan tengah menggendong bayi. Pontang-panting menghadapi bahaya berasal dari seorang perempuan bermata 3. Sebuah mata berada di keningnya. Ibu terbangun dan menjerit. Wara Palupi yang tidur bersama ibu terkejut. Demikian juga dengan ayahmu. Ayahmu terbangun oleh ceritaanku. Kepada ayahmu ibu lalu bercerita tentang mimpi aneh itu. Di luar dugaan ibu, ternyata ayahmu bermimpi serupa. Ibu tidak bisa menyebut siapa perempuan yang muncul di dalam tidur itu. Tetapi ayahmu ternyata dapat mengenalinya. Siapa? Perempuan itu adalah kakakmu, Pinaka Swastiratu. Oh, apa? Ayahmu mengatakan bahwa perempuan yang menggendong bayi dan berada dalam bahaya oleh seorang bermata 3 itu adalah Pinaka. Pinaka? Lalu apa artinya? Apa arti mimpi itu? Ulangi cerita itu sekali lagi, Ibu. Bagaimana dengan mimpi itu?
Apa yang Ibu lihat di dalam mimpi itu? Ibu melihat sebuah candi yang sangat besar. Candi besar sekali, setinggi sebuah bukit. Candi? Candi setinggi sebuah bukit? Ya, candi itu terlihat angker. Di mana-mana diselimuti oleh kabut keputih-putihan. Lalu ibu merasa seolah berjalan di antara bangunan candi yang sedemikian luas. Ibu melihat seorang perempuan sebaya Palupi, atau lebih tua, yang menggendong bayi. Lalu tiba-tiba dari balik sebuah bangunan candi muncul seorang perempuan yang mengerikan. Di keningnya terdapat sebuah mata yang melakukan perbuatan yang benar-benar tidak masuk di akal. Dari tatapan matanya bisa terlontar kilatan cahaya yang mampu menghancurkan patung. Dan perempuan bermata tiga itu bermaksud menyerang perempuan yang menggendong bayi. Ia mempersiapkan diri untuk menyerang. Seleret sinar kemudian melesat dari matanya. Aku yang merasa ngeri menyaksikan itu lalu terbangun. Ya, begitulah kami suara. Sampai pagi kami kemudian tidak tidur lagi. Ayahmu menjadi gelisah memikirkan mimpi itu. Aku dan ayahmu kemudian sepakat mengartikan bahwa mimpi itu bukan mimpi yang lumrah. Jika itu mimpi lumrah, tentunya mimpi itu tidak muncul dalam tidur kami berdua. Ayahmu yang mengenali perempuan dalam mimpinya itu adalah Pinaka Swasti Ratu menjadi gelisah, anak. Itulah sebabnya ayahmu memutuskan untuk pergi mencarinya. Dan ayahmu mengambil kesimpulan bahwa kakakmu Pinaka memang berada dalam bahaya. Kapankah mimpi itu hadir, Ibu? Ya, beberapa hari menjelang purnama. Beberapa hari menjelang purnama? Ya, Ibu yakin hal itu. Demikianlah yang terjadi, Kakang Kameswara. Ayah kemudian menjadi tidak sabar lagi. Ayah memutuskan untuk pergi pada hari itu. Lalu di manakah letak candi itu? Ibu tidak tahu, Kameswara. Bagaimana dengan ayah? Apakah tidak menyebut-nyebut di mana letak candi itu? Tidak. Tidak ada yang tahu di mana letak candi itu. Ayahmu berangkat dengan tidak membawa keterangan apapun tentang candi itu. Apa yang kemudian akan kau lakukan, Kakang? Aku harus mencarinya. Aku harus mencari candi itu. Aku tidak akan membiarkan perempuan dalam mimpi itu menjamahnya. Pinaka Swasti Ratu adalah kakakku. Karena ketidaktahuan, ia sempat menjadi istriku. Dan bayi yang digendongnya itu tentu bayiku. Aku tidak akan membiarkan si mata tiga itu menjamahnya. Tidak akan aku biarkan. Maka demikianlah, meski Kameswara kemudian menjadi sangat gelisah, mencemaskan nasib Pinaka Swasti Ratu, dan keinginannya untuk segera melanjutkan perjalanan seperti tidak terbendung lagi. Tetapi ibunya dan juga Wara Palupi berusaha untuk menahannya. Ternyata Kameswara tidak tega memaksa diri untuk segera pergi. Memang sebenarnya lah di sudut hatinya sendiri muncul rasa bahagia bisa bersama-sama dengan ibu dan adiknya lagi. Kakang Kameswara. Bagaimana, Palupi? Sementara ibu sedang memasak untukmu, bagaimana kalau Kakang menemani aku berjalan-jalan? Baik, aku temani, Palupi. Kau hampir menjadi seorang ibu, Palupi. Sudah siapkah engkau? Aku sudah siap, Kakang. Perutku yang semakin besar ini sangat membahagiakan aku. Jika demikian, tidak pada tempatnya kalau kau selalu bersedih hati. Hanya andai kata Kakang Naragupita masih hidup dan mendampingi aku, tentu lebih membahagiakan lagi, Kakang. Kakang sendiri? Betapa sulitnya melihat kenyataan. Betapa berat menerimanya. Tetapi ternyata aku baru menghadapinya. Tidak mungkin mengingkarinya. Bagaimana perasaan Kakang terhadap Kang Bu Ayu Pinaka Swasti Ratu?
Apakah Kakang masih mencintainya? Dia kakakku. Sebagai seorang adik, aku mencintainya. Jika ia berada di dalam bahaya, sebagai seorang saudara pula, aku wajib menolongnya. Kakang sedemikian cemas mendengar cerita ibu. Lepas dari semua itu, Palupi, sebuah kenyataan yang tidak bisa aku ingkari pula adalah bahwa Pinaka pernah menjadi istriku. Dan ia hamil karena aku. Ia akan melahirkan anakku. Aku harus melindunginya. Apakah Kakang akan membutakan diri jika kelak Kakang bertemu lagi dengannya? Tidak. Tentu tidak, Palupi. Kameswara dan Warapalupi terus berjalan menuruni jalan yang miring, mendekati sebuah perkampungan kecil yang tenang dan damai. Kedua kakak beradik itu saling berbimbingan tangan. Kenyataan bahwa keduanya adalah kakak beradik membuat hubungan mereka terasa sangat akrab. Aku tidak tahu mengapa aku harus mengalami kejadian yang pahit dan beruntun seperti itu. Aku mencintai Rahastri Kandi. Cinta yang kandas. Aku berusaha melupakannya. Kemudian muncullah Pinaka Swasti Ratu. Ia sedemikian baik. Kami saling mencintai. Tetapi kenyataan yang paling buruk kembali menghempasku. Pinaka ternyata adalah kakakku sendiri. Dan yang terakhir... Masih ada yang terakhir? Iya. Siapa Kakang? Ia seorang gadis, calon ibu raja-raja besar di tanah Jawa. Namanya Kendedes. Akan tetapi nampaknya Kendedes bukan takdirku. Meski kami saling mencintai, akan tetapi aku tidak bisa menjangkaunya untuk menjadi milikku. Kenapa Kakang? Seorang aku telah memetiknya. Ia telah menjadi permaisuri Tunggul Ametung di Tumapel. Apakah masih ada yang lain lagi, Kakang? Belum. 3 pengalaman menyakitkan itu sudah cukup, Warapalupi. Aku tidak perlu dengan yang keempat. Tidak harus demikian, Kakang Kameswara. Kakang tidak boleh menganggap nasib Kakang akan selalu demikian seterusnya. Aku yakin, kelak pasti akan menemukan orang yang Kakang cari sebenarnya. Seorang istri yang telah digariskan untuk menjadi teman hidup Kakang. 3 pengalaman itu sudah cukup bagiku, Warapalupi. Aku tidak ingin yang lain. Dari awalnya saja sudah buruk. Maka untuk kelanjutannya, aku yakin juga akan buruk. Roda Pedarti selalu berputar, Kakang. Pada saatnya berada di bawah, pada saatnya kembali berputar ke atas. Demikian juga dengan nasib Kakang. Tidak selamanya Kakang bernasib buruk seperti itu. Percayalah, Kakang. Ada apa, Kakang Kameswara? Diamlah. Langkah keduanya terhenti. Kameswara mempertajam pendengarannya. Dan lamat-lamat, pada jarak yang masih jauh, terdengar derap kuda berpacu cukup banyak. Suaranya terpantul-pantul di lembah dan tebing. Ada apa, Kakang? Apakah tempat ini sering dilewati orang? Penduduk di lembah, Kakang. Kenapa? Orang-orang berkuda, bagaimana? Orang berkuda? Tidak. Kau yakin? Ya, aku yakin. Tetapi, apakah Kakang mendengar suara kuda? Iya. Oh, kau berani pulang sendiri dari sini, para penduduk? Aku terbiasa berjalan-jalan sampai di tempat ini. Walaupun malam hari, Kakang. Tetapi, apa yang akan Kakang lakukan? Orang-orang itu berderap terlampau kencang. Itu menarik. Aku akan mengintip siapa mereka. Tetapi, aku belum mendengar suara kuda itu, Kakang. Aku sudah mendengarnya. Nah, cepat, kembalilah. Katakan kepada ibu supaya jangan cemas. Iya, baik. Dengan bergegas, Warapalupi segera kembali. Sedang Kameswara langsung melesat. Dengan berlandaskan ilmu kanuragannya, dia berlari cepat sekali, menyusup di antara gelap malam yang tidak berbulan dan juga berbintang, karena mendung menebar di segala penjuru. Sementara itu, di kediaman Nyai Sakyamurti. Ibu, semuanya sudah matang, Warapalupi. Tetapi,
Mana kakangmu? Aku diminta untuk pulang lebih dulu, Bu. Oh, apa yang dilakukan kakangmu? Ia pergi tanpa pamit pada ibu. Ia memaksa pergi? Tidak, Ibu. Kakang Kameswara mendengar suara banyak kuda berderap dan itu menarik perhatiannya. Kakang Kameswara memintaku untuk kembali lebih dulu. Oh, benarkah itu, Pak Lupi? Iya. Kau mendengar derap kuda? Tidak. Akan tetapi Kakang Kameswara mendengarnya. Kau dibohongi, Pak Lupi. Oh, Kameswara pasti pergi lagi. Kita dibohongi. Ternyata ia tetap tidak bisa menerima kita dengan ikhlas. Ia pergi lagi, Dok. Tetapi, Bu, Ibu, kuda-kuda itu, Ibu mendengarnya? Iya, Ibu mendengar. Kalau begitu, Kakang Kameswara tidak berbohong. Kenapa tiba-tiba di tempat ini ada sedemikian banyak orang berkuda? Tadi Kakang Kameswara juga menanyakan soal itu, Bu. Pak Lupi, dari mana arah kuda-kuda itu? Nampaknya dari sebelah kiri, dari lembah. Jangan-jangan orang Kediri, Nduk. Ayo, matikan lampu. Kameswara berdiri tegak di samping jalanan berbatu dan tidak rata yang berada jauh dari gubuk tempat tinggal ibunya, yang justru berada di dekat perkampungan yang berada di lembah. Beberapa saat lamanya, yang ditunggu akhirnya datang. Setelah melalui jalan yang melingkar, maka terlihatlah seekor kuda yang berderap jauh di belakang. Namun tiba-tiba, ternyata benar dugaanku. Seseorang yang sedang berkuda dikejar-kejar oleh sekelompok yang lain. Jalanan yang meliuk di seberang jurang itu nantinya akan membelok dan melintas tempat ini. Baiklah, aku akan menunggu. Aku harus melihat apa yang terjadi. Oh, ia terjatuh. Kudanya terjungkal. Nampaknya ia tidak begitu mengenal jalanan di tempat ini. Nasibmu memang buruk, Bisu. Ternyata kuda yang kau curi itu tetap berpihak kepada kami. Kau terjatuh. Mau lari kemana sekarang? Ha? Jangan kau berharap kau akan bisa meloloskan diri dari pasetran Gondomayit ini. Kau akan mati setelah Gagu dan Bisu. Hidupmu menjadi tidak berguna. Lebih baik menyerahlah. Jangan melawan agar kami bisa membunuhmu. Kau berbicara apa? Aku tidak jelas. Kau itu sedang berbicara apa? Hah? Aku mengerti, Kakang Surajipang. Si Gagu bermaksud mengatakan lebih baik mati daripada menyerah. Gagu Bisu, sebaiknya kau pertimbangkan. Kalau kau melawan, justru kau akan mengalami kematian yang paling buruk. Menyerah sajalah. Kami akan memilih cara kematian yang paling baik bagimu. Mungkin dengan melemparkan tubuhmu ke dasar jurang sana, kau langsung mati. Hah? Bagaimana? Hah? Cukup! Cepat kita selesaikan orang itu. Jika ia berhasil lolos, ia akan menjadi sumber bahaya. Ia akan menghimpun orang untuk menyerang pasetran Gondomayit. Cincang dia! 4 orang berkuda itu segera melompat turun dari kuda masing-masing, mengepung dengan rapat calon korbannya yang tidak mempunyai kemungkinan untuk melawan. Tanpa diketahui oleh siapapun, seseorang telah siap untuk melibatkan diri. Aku tidak tahu siapa yang benar, siapa yang bersalah. Namun menilik keadaannya, orang yang Gagu itu berada di pihak yang benar. Aku tidak bisa membiarkannya menjadi korban pengewan-ewan. Aku harus menolongnya. 4 orang itu mengepung rapat.
Pedang mereka bergetar siap untuk menyambar, dan orang bisu yang berada dalam kepungan telah memilih untuk melawan. Setidak-tidaknya dia berharap harus ada korban yang menemaninya jika dia harus mati. Namun, kabut seolah muncul di segala tempat, mengalir seiring gerak angin. Wah, setan! Kabut itu mengganggu. Cepat serang dia sebelum meloloskan diri. Gila, apa kau malah menyerangku, Hah? Aku menyerangmu? Kabut keparat mengganggu sekali. Mana dia? Mati kau! Kau malah menyerangku. Aku menyerangmu. Kalau begitu, mana dia? Mana bisu gagu itu? Kabut keparat. Mengapa kabut ini muncul begitu saja? Suro Jipang dan Panji Tumpar beserta kedua temannya menjadi kebingungan ketika kabut yang tebal mengganggunya, menghalangi pandangan matanya, sehingga mereka kehilangan lawannya. Bahkan kemudian menyerang di antara kawan sendiri. Suro Jipang mengumpat sejadi-jadinya. Kabut tebal keparat mengganggu sekali. Aku tidak bisa melihat apapun. Panji Tumpar, kemana? Aku di sini. Gajah Lampor, kau di mana? Aku di sini. Panggil, kau di mana? Aku di sini. Panggil, panggil, Panggil! Apa yang terjadi, Panggil? Panggil! Panggil! Apa yang terjadi? Panggil! Licik kau bisu tuli. Kau memanfaatkan kabut yang muncul ini, ha? Berdebah iblis kau. Ayo tunjukkan suaramu. Tunjukkan di mana kau. Aku robek perutmu dengan pedang ini. Ayo, nampakkanlah kau bisu keparat. Panggil! Panggil! Dia sudah mati, Panji Tumpar. Berdebah keparat. Iblis kau bisu. Ayo, nampakkan wajahmu kau bisu. Jangan hanya bersembunyi di balik kabut ini. Menampaklah kau bisu. Gajah Lampor, Aku di sini, kata. berhati-hatilah kau. Jangan kau mengalami nasib buruk seperti Panggir. Aku akan menyobek perutnya jika ia berani berbuat licik kepadaku. Gila, Suro Jipang. Ada apa? Perhatikan kabut itu. Kau merasakan sesuatu yang tidak lumrah, ha? Kabut tidak lumrah. Iya, kabut ini berputar-putar. Aneh sekali. Iya, aneh sekali. Akhirnya Panji Tumpar dan Suro Jipang serta Gajah Lampor memperhatikan kabut itu yang ternyata memang aneh dan menunjukkan adanya sesuatu yang tidak sewajarnya, sesuatu yang tidak lumrah. Namun belum lagi terlampau lama mereka terlongong-longong memperhatikan keanehan kabut itu. Udara tiba-tiba bagaikan bergerak dengan cepat, menghisap kabut itu menuju ke semak belukar, hingga kemudian lenyap sama sekali. Lenyap, kabut itu lenyap. Siapa kau? Aku Danyang di lereng pegunungan ini. Aku sama sekali tidak senang tempatku dijadikan jag-jagan seperti ini. Kau? Namaku Danyang Barong Klodran. Kalian siapa? Kau Danyang, kau masih muda. Aku tidak mengenal tua. Bohong, kau tentu berbohong. Aku tidak meminta agar kau percaya atau tidak. Itu urusanmu. Aku telah mengatakan siapa aku yang sebenar. Inilah aku, Danyang Barong Klodran, yang tidak senang dengan kelancangan kalian menginjak-injak tempat kediamanku. Kalian sudah terlanjur berada di sini. Cepat katakan siapa kalian dan mengapa kalian mengejar orang bisu ini, ha? Kenapa kau tertawa? Apa yang lucu? Aku tidak percaya bahwa kau adalah Danyang. Kau tentu berbohong. Kau tidak percaya? Nah, perhatikan aku dengan sebaik-baiknya. Inilah aku dalam wujudku yang benar.
Kameswara yang mengaku bernama Danyang Parong Klodran, seorang danyang yang bermukim di tempat itu, nampak tersenyum. Ketiga orang di depannya, juga si Gagu Bisu yang tidak berbicara, menjadi terperanjat ketika melihat Kameswara tiba-tiba membelah diri menjadi tiga. Seorang berdiri di kiri, dan seorang lagi berdiri di kanannya. Kehadiran kabut itu mengejutkan. Namun kemunculan Kameswara yang mampu membelah diri menjadi tiga lebih mengejutkan lagi. Ketiga orang itu tiba-tiba gemetar ketakutan. Ia membelah diri menjadi tiga. Apa yang kita lakukan? Lari saja, lari. Kita tinggalkan tempat ini. Ayo, lari, lari. Akan kemana kau, ha? Jangan, jangan. Kemana kau? Kau akan meninggalkan tempat ini? Jangan, jangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.